Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Jini Gumilang dari TRI 2A dengan NPM 247820024. Di sini saya akan melanjutkan lagi video hands-on jaringan komputer 1, yaitu ini udah langsung 9.3.4 paket tracer IPv6 neighbor discovery. Oke, langsung aja kita buka. Terus kita isi dulu nama. Oke, setelah isi nama kita lihat dulu instruksinya. Di sini kita taruh doc. Oke, di sini jadi IPv6 Neighbor Discovery yaitu di objektifnya ada dua, yaitu part satunya local network, jadi kita akan melokal network. Terus yang keduanya kita akan meremote. Jadi di sini pokoknya in order of device, jadi ada suatu agar suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, maka alamat MAC address tujuan harus diketahui dengan IPv6. Dengan IPv6, proses yang disebut neighbor discovery menggunakan protokol NDP atau ND bertanggung jawab untuk menentukan MAC address tujuan. Anda akan mengumpulkan informasi PEDU dalam mode simulasi untuk lebih memahami prosesnya. Tidak ada penilaian paket tes untuk aktivitas ini. Oke. Jadi kita akan melihat dulu di part 1, neighbor discovery local network. Jadi pada bagian ini kita akan memperoleh MAC address perangkat tujuan pada jaringan yang sama, in lokal. Tadi di sini kita klik di RTA router. Sabar. Part 1 kita disuruh klik RTA router. Terus select the CLI, ini langsung CLI, terus kita enable aja. Terus kita show IP v6 neighbor. Terus kita ini kenapa belum ada, karena kita belum mengaktifkannya. Terus kita show, kita clear. Padahal nggak ada ya, tapi terus kita clear. Oke. Nah, ini kita akan jika ada yang tambah menggunakan. Nah, terus untuk menampilkannya kita klik PCA1, itu masuk ke command prompt. Habis itu kita masuk ke simulation. Terus klik the show all known button in the lower left part nih. Oke. Di situ make event list filter. But
Hmm. Selanjutnya kita from the command prompt ini issue ping ini nih, biar cepet. Kita copy. Kenapa kita ngeping ini? Nah, nggak bisa. Kita tulis aja lah. N1 001 DB DB8 ACAD 1 B. Kenapa kita ngeping ke itu untuk start the processing PC2. Terus jangan lupa kita play. Oke, udah ya, ada TTL berarti udah berhasil. Habis itu klik di edit filter, terus select the IPv6 tab. Kita select yang ini. Terus at the top checkbox, jadi kita disuruh checklist yang ICMPv6 sama NDP. Habis itu klik the red X. Nah, yang kita keluarin. Terus hmm, terus ada 12 entries. Nih, terus ada pertanyaan why are PDUND present? Mengapa PDUND-nya ada? Jadi kenapa ada itu untuk mengirim paket ping ICMPv6 ke PCA2. Jadi PCA1 itu perlu mengetahui alamat MAC address, tujuan, and di IPv6 ini meminta informasi ini di jaringan. Setelah kita klik the square type column which should be ICV4. Cari yang ICPV. Enggak PC ya? PC bisa tuh. Mungkin PC.
Kalau mau lihat tuh yang coba kita cari. Hmm, udah kita aktifin kan udah. Oke, udah lanjut aja ya next layer. Select the first NDP even at switch A. Coba kita coba dari NDP di switch A ini. Terus ini is the any different between the layer. Terus kan udah yang dua udah simulation udah ini udah putar ini udah klik the edit filter udah. Banyak ya ini chat. Klik the square kan udah deh. Oh, kita cari PCA 1 terus harus NDP ini. Udah. Nah, terus what change? Pertanyaannya what change the layer 3 addressing? Apa yang berubah dalam pengelamatan layar 3? Nih, layar 3 berarti destination. Jadi alamat tujuannya sekarang jadi alamat multicast IPv6. Nih, jadi FF02 karena oh jadi pokoknya alamat tujuannya sekarang menjadi alamat multicast IPv6. Terus layar 2-nya terus what layer 2 address are shown. Jadi alamat layar 2 apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan ini nih, ketiga-tiga ini. Jadi alamat sumbernya adalah PC1 Mac. Alamat sumbernya adalah PC1 Mac-nya itu yang ini. Terus dan alamat MAC address tujuannya tuh jadi ke tiga-tiga ini. Oke. Notice the is not layer 2 addressing, click the next layer. Jadi ketika sesuatu tidak mengetahui MAC address tujuan, maka MAC address multicast khusus digunakan oleh IPv6 neighbor discovery sebagai alamat tujuan layer tujuan. Terus sekarang kita select the first NDP even as switch A. The first NDP even the switch A. Oh ini switch A. Oke, setelah itu ada pertanyaan. Is there any difference between in the layers on outliers of layer 2? Nih, apakah ada perbedaan? Tidak nih, ini sama sekali nggak ada perbedaan ya. Layer 2 sama layer 2, layer dari in layer sama layer 2 dari outlier. Jadi tidak ada karena switch tidak mengubah informasi lapis layer 2, hanya meneruskan frame. Terus select the first NDP event at PC2. PC2. Udah PC1, PC2. Terus kita klik the PDU detailsnya. Terus what address are displayed for the following? Jadi terus what address display
display for the following, terus ada note-nya. The address in the float may be wrapped adjust of the size of the PD window to make address information easy to read. Jadi catatan, ada alamat dalam kolom dapat dibungkus sesuai ukuran jendela PDU agar informasi alamat lebih mudah dibaca. Jadi ini ada Ethernet 2, this address, nih. This address-nya yaitu yang ketujuannya yang mana ya? E8 tujuannya ke E8. Bukan. So, nggak ada di sini tujuannya 42. Harusnya ada. Terus alamat Ethernet 2 SRC address-nya itu yang 0040. Kayaknya bukan lagi. Kayak ini kayaknya nggak ada. IPv6-nya itu yang 2001. Bukan yang ini kayaknya gitu ya. Sekarang select the first NDA event at RTA. Nih. Oke, terus what are the no outlier? Ini malah tidak ada inlayernya. Itu tidak ada lapisan luar. Ini malah ada lapisan luarnya, tidak ada inlayer ya. Tapi kalau ditanya seperti itu, kenapa tidak ada lapisan luar? Karena alamat IPv6 tidak cocok dengan alamat router sehingga paket dibuang. Klik. Nah, selanjutnya kita cari klik peristiwa ICMPv6 berikutnya di PCA1. Ini NDP ICMPv6 nya mana sih? Udah kuasa nol itu. Klik tombol reset simulasi di panel simulasi. Kita reset dulu aja. Terus di panel simulasi dari prompt kita perintah PCA1 ping untuk PCA2. Ini kita reset simulasi aja dulu. Terus kita you should be, ada tunjuknya Anda seharusnya dapat menekan tombol panah atas untuk mengalihkan. Tapping lagi. Habis itu klik the capture forward 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke. Terus yang ini part 2. In this part 2 of the SWT you will perform step. Jadi pada bagian 2 ini kita akan melakukan langkah-langkah yang serupa dengan bagian 1. Hanya saja dalam kasus ini host tujuan berada di LAN lain. Amati perbedaan proses penemuan neighbor dengan proses yang Anda amati di bagian 1. Perhatian beberapa langkah pengalaman tambahannya. Jadi ketika suatu perangkat. Oke, jadi langkah 1 ini kita akan step 1 ini display are clear. Jadi switch kita udah reset terus sih. Kita reset lagi kali ya. Reset. Kita hapus. Terus kita switch simulation lagi. Simulation. Show all none. To make the itu display none. Oke, udah.
From the command prompt on PC1, ping lagi PCA1, ping ke PCB1. Jadi kita min n 12001 db8 acad 2a. Terus itu kita play capture. Itu udah kita play, habis itu ke klik edit filter, select IPv6 tab. Terus kita select yang ICMP sama NDP. Oke. Klik di square tab column for klik di square tab column ini. Nah, habis itu notice that is the missing layer 2. Ya, benar. Jadi itu kita lihat layer 2 itu hilang seperti pada skenario sebelumnya. Terus klik the peristiwa NDA event at device PCA1. Ini gimana nih? Ini berarti PCA1 berarti dulu PCA1 NDP. Nah, habis itu what the address is being used is, alamat apa yang digunakan untuk IP source di PDU masuk. Jadi yang digunakan itu alamat link lokal untuk PCA1, yaitu yang FL80 ini 201 42FF gitu. Terus IPv6 neighbor discovery destination information. Jadi penemuan tetangga IPv6 akan menentukan tujuan berikutnya untuk penemuan ICMPv6. Klik peristiwa, terus klik the second ICMP event for PCA1 noise. Jadi klik peristiwa ICMP untuk kedua untuk PCA1. Habis itu what MAC address is being used for destination MAC. Jadi alamat MAC address apa yang digunakan untuk MAC tujuan. Di 001 961D 6301. Terus alamat MAC-nya itu G0/0/0 RTA. Oke. Klik the next ICMP6 event device RTA. Notice the outbound ICV6 yang RTA. Nih. Bisa gini nggak? Oh, benar. Terus outbound value detailsnya. Skip down event deh. Ya, itu karena Mac tidak mengetahui G0. Terus lewati peristiwa ICV6 pertama untuk perangkat PCB1. Ini what? PCB1 skip down. Oke, selesai. Nah, ini pertanyaannya ini. Kita
Balik lagi ke real time mode-nya. Terus klik RTA and select the CLI. Udah. Terus kita enable. Kita show IPv6 neighbor. How many? Terus ini ada pertanyaan. How many address are list? Ada berapa banyak alamat yang terdaftar? Kalau di sini ada 1, 2, 3, ada 5. What are device are these addresses associated with? Jadi perangkat apa saja yang terikat dengan alamat-alamat ini? PCA 1 sama B1. A ini A, B, A. Jadi terus are the entry for PCA 2 list Y or Y not? Jadi apakah ada entry untuk PCA 2 yang terdaftar? Mengapa atau mengapa tidak? PCA 2 belum berkomunikasi, belum melalui jaringan, berarti belum ada. Sekarang ping PCA 2 dari router. Kita lihat dulu PCA 2. Kita ini ya, kita ping belakangnya. Ada nggak ya di sini? PCA 2 nggak tahu ada. Nah ini nih, min n 1 2001 db8 acad min 1 t. Nggak bisa. Terus gimana sih caranya? Oh, udah nggak? Invalid input data. Kita ngeping bisa ya. Oh, nggak usah ya. Sukses, oke. Sekarang kita show ada entries. Apakah ada entry untuk PCA 2? Ya, ada alamatnya. Jadi ya ini nih berarti. Oke, jadi itu saja dari hands on ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.